Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur memasuki bulan yang baru, kita boleh datang di rumah Tuhan hari ini dengan satu tema Justification and Sanctification in Christ. Saudara sekalian, satu tema yang agak dogmatis, saudara sekalian, berbicara tentang pembenaran dan pengudusan hidup kita di dalam Kristus Yesus. Mari kita melihat dua bagian Alkitab sekalian. Yang pertama dari Roma pasal yang ke-8. Surat Roma pasal yang ke-8 kita akan perhatikan dari ayat yang ke-28 sampai ke-29. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Roma pasal 8 ayat 28 dan 29 dikatakan demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Kedua, Efesus pasal yang pertama, ayat pertama sampai keempat. Sekalian, demikian bunyi firman Tuhan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Sampai di sana kita membaca firman Tuhan. Sekalian, ada satu cerita yang mengatakan seorang profesor fisika yang sangat luar biasa hebat. Dan dia diundang di berbagai tempat untuk membawakan ceramah ilmiah tentang fisika. Sekalian, pada satu kali di dalam satu mobil dengan supirnya, dia akan mengikuti atau membawakan ceramah fisika di dalam satu seminar yang sangat besar. Tetapi di tengah-tengah dari perjalanan itu sekalian, kemudian dia itu kayak vertigo sekalian. Itu artinya kepalanya muter-muter, pusing-pusing sekalian. Mau berdiri pun tidak tegak. Dan keluar keringat dingin. Dia berkata kepada supirnya, "Pak, waktunya sudah mepet, sudah hampir mau mulai ini acara. Tetapi saya tidak bisa berdiri dengan tegak dan pusing. Harus bagaimana?" Sekalian, kemudian si supirnya itu jawab dengan enteng, "Pak, jangan khawatir. Saya akan menggantikan Bapak ceramah." Oh, dia kaget sekali. Ini profesor kaget. Dia, "Pak supir, kamu jangan main-main. Ini ceramah ilmiah. Ya, mana boleh kamu sembarang berkata-kata." Dan kemudian supirnya berkata, "Ya Pak, karena saya sudah ikut Bapak puluhan tahun. Dan saya sudah mendengar Bapak ceramah tentang fisika itu beratus-ratus kali. Jadi kamu kasih naskah ke saya bisa sampaikan sesuai dengan naskah. Karena sudah dengar berkali-kali." Sekalian, si profesor juga mengangguk-angguk sekalian, tanpa ada solusi lain sampai ke tempat seminar sekalian. Dia turun, masih tetap juga vertigo tidak sembuh sekalian. Jadi bagaimana? Ya, tukaran. Supir bilang, "Pak, ganti baju." Ya, ini baju supir kamu pakai, ya. Baju profesor saya pakai, ya. Setelah itu dia naik sekalian. Dia ceramah sekalian. Halaman pertama bagus, halaman kedua bagus, halaman ketiga bagus sekalian. Sampai akhir semuanya materi dia sampaikan dengan sangat bagus. Karena dia sudah mendengar beratus-ratus kali. Bapak Ibu jadi jemaat,
Sudah mendengar khotbah beratus-ratus kali, harusnya nanti bisa khotbah ya. Nanti kita atur sekalian. Sekalian, dia menyampaikan dengan bagus semuanya sekalian. Dan kemudian di dalam setiap seminar itu ada buntutnya, yaitu QA ya, question dan answer. Jadi ada pertanyaan yang harus dijawab sewaktu itu, dan pertanyaan itu bersifat ya tema-tema kontemporer yang terjadi terakhir ini. Terus sekalian, 1 tanya, 2 tanya, 3 tanya, sekalian. Semua itu tidak ada di naskah, sekalian. Enggak ada di naskah. Wah, dia bingung sekalian. Tetapi di dalam kebingungannya, dia berkata, Bapak Ibu, pertanyaan Bapak Ibu sangat bagus dan sebenarnya tidak terlalu sulit. Saya minta supir saya yang jawab sekalian. Lalu kemudian minta supirnya maju sekalian. Maka kemudian profesor yang sebenarnya sekalian pakai baju supir tadi sekalian naik dan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang merupakan limpahan daripada supir benaran itu. Sekalian, kemudian supir itu segera meninggalkan tempat itu dari pintu belakang karena dia takut sesi berikutnya pertanyaan lagi. Sekalian, hal ini membuktikan, memberitahukan kepada kita bahwa seorang profesor yang sesungguhnya tidak hanya tergantung kepada bajunya, bahkan tidak hanya tergantung kepada penampilan bisa membacakan naskah sekalian, tetapi tergantung kepada konten pikirannya, ya, tergantung kepada volume pengetahuan yang dia miliki, apakah satu standar dengan profesor atau tidak. Bahkan orang mengatakan seorang profesor kalau 5 tahun terakhir dia tidak belajar, 5 tahun terakhir kalau dia tidak belajar, sesungguhnya titel profesor itu sudah ketinggalan dan usang. Ya, tidak bisa dipakai karena pengetahuan itu update, berkembang terus-menerus. Sekalian, hal ini juga bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, murid Tuhan seorang Kristen, tidak hanya merupakan penampilan luar kita membawa Alkitab dengan ya penampilan seorang Kristen atau KTP kita tertulis Kristen saja sekalian, itu tidak cukup. Tetapi harus melihat dari konten hidup kita, isi hati dan pikiran kita itu bagaimana. Apakah kita sungguh sudah berdamai dengan Allah? Apakah kita sungguh sudah memiliki kehidupan yang dekat dengan Allah, sudah dilahirkan kembali, sudah mencintai firman Tuhan, sudah merindukan Tuhan dengan segenap hati dan memiliki hidup ilahi di dalam kehidupan kita yang duniawi ini. Sekalian, ini yang menentukan dan ini disebut dengan kualitas daripada kehidupan spiritual seseorang. Sekalian, kalau seseorang memiliki kehidupan spiritual yang sehat, maka dia itu pasti akan bertumbuh dan sehat. Dan kalau seorang Kristen tidak mempunyai kualitas iman rohani yang sungguh-sungguh sekalian, dia sebagai seorang pelari tetapi jalan di tempat sekalian. Atau dia sebagai pelari sekalian, tetapi badannya terikat oleh tali di tembok sekalian. Sekalipun berlari dan berjalan, tidak maju juga. Hari ini kita memikirkan tema justification and sanctification, yang berbicara tentang pembenaran dan pengudusan sebagai 2 tiang utama di dalam kehidupan iman kita. Saudara, kalau tidak memahami 2 istilah ini adalah istilah teologis sekalian, sebenarnya juga saudara belum memiliki satu fondasi iman yang sangat teguh di dalam Tuhan. Itulah sebabnya kita memohon Tuhan membantu kita bukan saja memahami istilah, tetapi mengerti kebenarannya dan menghidupinya menjadi bagian kehidupan kekristenan kita yang bisa maju, berdampak, membawa faedah bagi dunia ini. Sekalian, sebelum kita memikirkan 2 istilah ini, ada satu hal yang kita pikirkan tentang ordo salutis, bahasa Latin sekalian, yang artinya tahapan daripada keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita.
Kita sungguh-sungguh mengucapkan syukur kepada Tuhan karena keselamatan yang Tuhan rancangkan bagi kita adalah satu keselamatan yang sangat sempurna dan sangat aman bagi kita. Saudara sekalian, disebut dengan sempurna dan aman, artinya kalau kita berada di dalam keselamatan ini, mulai kita dilahir baru kembali, sampai satu hari kita bertemu dengan Tuhan di dalam kemuliaannya, itu ada satu proteksi. Itu adalah satu penjagaan Tuhan. Sehingga kita itu tetap bisa sehat, bertumbuh di dalam anugerah dan kasih daripada Tuhan. Roma 8 maupun Efesus 1 itu memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan sudah merancang satu keselamatan yang sangat aman bagi kita. Pertama, saudara sekalian, Roma tadi mengatakan sebelum kita menjadi orang percaya, Allah sudah memilih kita menjadi anaknya. Ini berbicara tentang otoritas ataupun kekuasaan Allah mutlak yang tidak terpengaruh oleh tingkah laku kita. Kemudian Allah menentukan kita yang dipanggil itu untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan memanggil kita untuk meresponi anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Keempat dikatakan saudara sekalian, Allah juga membenarkan kita, yaitu orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, supaya status kita itu layak di hadapan Tuhan. Dan bahkan Tuhan terus melakukan karya keselamatan, karya pengudusan di dalam diri kita sampai satu saat kita itu bisa bertemu dengan Tuhan. Ini adalah proses satu tahapan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita sebagai orang Kristen percaya Tuhan, sampai kepada satu tahap saudara sekalian kita boleh masuk ke dalam satu area keselamatan sempurna bertemu dengan Tuhan selama-lamanya. Saudara sekalian, yang pertama kita lihat justification atau pembenaran ini. Roma 8 ayat 30 tadi mengatakan, dan mereka yang ditentukan oleh Allah dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakan. Pembenaran di dalam bahasa Yunaninya diakos atau diakos. Itu di dalam bahasa Yunani artinya dibenarkan atau pembenaran. Seorang teolog Charles Hood dia memberikan kesimpulan demikian sekalian. Pembenaran atau justification itu adalah satu tindakan Tuhan ya berdasarkan anugerahnya dengan diberikan cuma-cuma. Di mana Allah mengampuni segala dosa kita lalu menerima kita sebagai orang benar di pandangan Tuhan hanya karena kebenaran Kristus yang diperhitungkan. Kebenaran Kristus yang dikenakan di dalam diri kita dan itu hanya diterima melalui atau dengan iman. Beberapa poin penting daripada definisi ini sekalian. Pembenaran, kita menjadi benar tanpa salah di hadapan Tuhan, itu adalah tindakan anugerah Tuhan semata-mata. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kelebihan kita, tetapi anugerah Tuhan semata-mata. Berupa pengampunan yang menghapus segala dosa kita dan menerima kita itu sebagai manusia benar, bukan lagi orang berdosa di hadapan Tuhan. Dan kebenaran, status kebenaran ini adalah kebenaran daripada Kristus yang diperhitungkan kepada kita yang percaya kepadanya. Dan kebenaran itu juga yang kita terima dengan iman. Nah, oleh karena itu sekalian, pembenaran itu terjadi pada saat seseorang
membuka hatinya menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhannya, dia diampuni dosanya dan sekaligus dia itu dibenarkan di hadapan Tuhan. Pengertian daripada pembenaran ini adalah hidup kita, diri kita itu menyatu dengan dirinya Yesus, dengan statusnya Yesus di hadapan Tuhan. Sehingga waktu kita berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan melihat kita bukan melihat lagi sebagai orang berdosa, tetapi melihat kita seperti dia melihat Yesus Kristus yang benar di hadapannya tanpa cacat dan noda. Karena status kebenaran, nilai kebenaran dari Kristus itu diterapkan di dalam kehidupan kita ini. Saudara sekalian, sedikit ambil contoh walaupun tidak sempurna. Di Indonesia ada sistem KK, yaitu kartu keluarga ya, kartu keluarga. Saudara sekalian, kartu keluarga itu artinya semua anggota di dalam keluarga itu menjadi bagian daripada keluarga tersebut. Misalkan si A, saudara sekalian, dia kepala keluarga, dia punya kakak, saudara sekalian, dan dia adalah warga penduduk DKI, dan di bawahnya ada 3 anak. Misalnya ya, istri 3 anak, berarti 5 orang di dalam kakak itu. Dan otomatis mereka semua itu adalah anggota atau penduduk DKI. Dan kemudian kita misalkan orang ke-6 masuk ke dalam kakak itu sekalian. Ya, waktu kita masuk ke dalam kakak itu, otomatis kita menjadi warga atau penduduk DKI. Karena apa? Karena relasi kita dengan si bapak A ini yang menjadi kepala keluarga, sehingga status DKI-nya itu diterapkan di dalam diri kita, sehingga kita itu punya wewenang hak menjadi penduduk DKI. Sekarang ini maksud dengan pembenaran kita di hadapan Tuhan, ya, itu bukan berdasarkan perbuatan kita baik sampai kita dibenarkan, disempurnakan di hadapan Tuhan. Tidak begitu. Tetapi karena hidup kita menyatu dengan Kristus. Dan status yang sempurna, yang tidak bercacat dari Kristus itu diterapkan di dalam diri kita, sehingga kita itu benar di mata Tuhan. Justification merupakan pernyataan hukum. Ini adalah satu istilah hukum yang membenarkan seseorang yang melanggar kesalahan yang berkaitan dengan hukum dibebaskan dari tuntutannya. Dan justification itu adalah tindakan Allah satu kali, seketika di dalam hidup kita. Satu kali untuk seterusnya. Dan pembenaran itu bersifat sempurna dan dapat mengampuni segala pelanggaran kita, baik yang bersifat dahulu, sekarang, dan akan datang. Jadi saudara sekalian, waktu kita di dalam Kristus, kita dikatakan aman, dimerdekakan dari dosa, menjadi benar di hadapan Tuhan, karena status Kristus yang membenarkan, mengampuni kita, baik dosa di zaman dulu, sekarang ini, bahkan yang akan datang. Sehingga kita dijamin bisa bertemu dengan Tuhan di dalam kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya. Satu karya besar yang tidak ada di dalam kepercayaan agama apapun juga, yang hanya bisa kita dapatkan di dalam Injil Kristus. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Karena dialah yang bisa mewakili kita, membenarkan kita di hadapan Tuhan. Di dalam surat Roma pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ke-11. Ada 2 hal yang kita lihat hasil daripada pembenaran ini. Satu, sekalian, dikatakan kita itu berdamai dengan Tuhan. Ya, hidup berdamai dengan Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-5, Roma pasal ke-5, ya. Ayat yang pertama dikatakan demikian sekalian, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya pada waktu kita dibenarkan di hadapan Tuhan,
sekaligus relasi kita dengan Tuhan itu didamaikan. Nah, apa artinya relasi kita itu didamaikan oleh Tuhan? Karena sebelumnya kita itu ada di dalam dosa. Dan kita itu bermusuhan dengan Tuhan dan hidup di bawah murka, tekanan daripada Tuhan. Itu namanya hidup bermusuhan, tidak damai. Karena kita di luar daripada Kristus. Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden sekalian, setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka takut bertemu dengan Tuhan. Mereka dipisahkan oleh Tuhan. Mereka berada di dalam tekanan, ketakutan, kegelisahan yang luar biasa. Itu namanya di luar Tuhan, tidak berdamai dengan Tuhan. Tetapi waktu dosa ini diangkat, Alkitab bilang, dibenarkan, maka kita itu berdamai dengan Tuhan. Ada satu relasi yang indah, yang membawakan kesejahteraan di dalam hati kita. Nah, oleh karena itu dikatakan berdamai dengan Allah itu artinya dilepaskan dari murka Allah. Memiliki satu relasi yang baru dengan Tuhan. Bertambah-tambah di dalam kekudusan. Bermusuhan dengan dosa. Pada hari ini kalau kita menyelidiki hati kita sekalian, menyelidiki hidup kita, apakah sungguh benar relasi kita dengan Tuhan itu sedemikian? Sudah diperbaharui, bertambah di dalam kekudusan, bermusuhan dengan Allah, tapi punya kerinduan kepada Tuhan. Hidup dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Dan bahkan dikatakan ada satu kedamaian internal di dalam kehidupan kita ini. Sudah sekalian, kalau kita mau melihat kesehatan rohani kita, kita melihat daripada kerinduan. Apakah kita sungguh merindukan Tuhan, firman-Nya? Waktu kita masuk ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, apakah dengan jiwa yang bergelora seperti Mazmur 100 dikatakan, ya, orang bersuka cita, beria-ria masuk ke rumah Tuhan, bukan dengan terpaksa, tetapi dengan sukacita, beria-ria, karena kita boleh bertemu Tuhan. Itu saat yang sangat indah. Itu menandakan relasi kita itu beres dengan Tuhan. Kita berani datang ke rumah Tuhan. Bahkan bukan saja sekalian berdamai dengan Tuhan, tetapi juga di dalam kedalaman hati kita itu ada satu damai sejahtera yang sesungguhnya. Agustinus, seorang tokoh gereja besar, dia pernah mengatakan demikian sekalian. Tuhan menciptakan kita manusia, dan di dalam hati kita ini sekalian ada satu ruang yang hanya bisa diisi oleh kehadiran Tuhan. Dan hanya bisa dipuaskan dengan kehadiran Tuhan di dalamnya. Selama ruangan ini tidak berdamai dengan Allah, tidak ada kehadiran Tuhan di dalamnya, kita itu tidak bisa merasakan apa yang disebut dengan damai sejahtera yang sesungguhnya. Oleh karena itu sekalian, seorang yang belum dibereskan hubungannya dengan Tuhan, dia akan susah mendapatkan apa yang disebut dengan damai sejahtera surgawi. Di dalam hatinya dan di dalam relasinya dengan Tuhan. Nah, itu yang membuat jiwa orang Kristen itu tenang dan ada kepastian di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan gejolak. Yang kedua, saudara sekalian, ayat yang kedua tadi mengatakan kepada kita, oleh Dia, oleh Kristus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Saudara sekalian, hal kedua hasil dari pembenaran itu adalah kita memiliki harapan yang kuat untuk memiliki kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara sekalian, kita berada di dalam dunia pada hari ini. Ya, kita melewati setiap hari, setiap waktu. Sekian sebentar lagi mau Sintia, setahun demi setahun. Sekian
Kemana arah tujuan hidupmu? Untuk apa kamu hidup setiap hari? Dan kalau kita ada kepastian sekalian, kita menuju kepada kemuliaan bersama dengan Tuhan. Itu adalah satu harapan yang membawa satu sukacita, kekuatan yang sangat besar di dalam kehidupan kita ini. Nah, kalau kita membaca Roma pasal ke-5 berikutnya ini sekalian, Paulus mengatakan, kita mempunyai harapan walaupun di tengah-tengah dunia yang banyak masalah. Bahkan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan. Sekalian, dunia ini tidak terlepas dari masalah. Dunia ini tidak terlepas dari penderitaan. Apakah itu sakit, penyakit, masalah ekonomi sekalian, masalah sosial, sebentar kita akan pemilu dan sebagainya. Itu adalah merupakan berbagai masalah yang harus dihadapi di dalam realita kehidupan kita. Tetapi sekalian, bagaimana kita menghadapi realita hidup ini sekalipun ada kesulitan, tetapi tetap ada sukacita. Karena di balik daripada penderitaan ada kemuliaan yang menjadi harapan bagi kita. Itu yang membedakan orang Kristen dan non-Kristen menghadapi kesulitan. Seringkali orang non-Kristen menghadapi kesulitan sebagai bagian kehidupan yang mematikan hidupnya, yang membawa suatu jalan yang gelap, yang tidak memberikan sukacita. Tetapi kita sebagai orang Kristen, sekalipun di dalam kesulitan, kita tetap ada kekuatan menghadapinya. Sekian hal yang kedua yang kita bicarakan tentang pengudusan, sanctification. Di dalam surat Filipi pasal 1 ayat ke-4 dikatakan, sebab di dalam Dia Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Tuhan memilih kita di dalam Kristus Yesus supaya hidup kita itu dibenarkan juga terus dikuduskan sehingga kita itu tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Gereja Wesleyan memberikan definisi tentang pengudusan ini demikian sekalian. Dikatakan sekalian, pengudusan itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang melepaskan kehidupan anak Tuhan dari dosa supaya tertuju kepada Tuhan. Serta Roh Kudus itu memampukan kita untuk mengasihi Tuhan. Dan dengan segenap hati kita mencintai firman Tuhan serta hidup kudus, tidak bercelah di hadapan Tuhan. Jadi pengudusan ini sekalian, itu adalah satu proses yang terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Setelah kita percaya, kita itu terus dibentuk, dibenarkan, disempurnakan oleh Tuhan sehingga menjadi semakin baik, semakin kudus dan bahkan bisa menghasilkan buah pelayanan. Dan pengudusan ini adalah satu proses progresif. Setiap hari menjadi semakin baik, setiap hari menjadi semakin baik dan terjadi seumur hidup kita sampai kita bertemu Tuhan, kita baru bisa menjadi sempurna. Ini adalah karya Tuhan, sekaligus juga merupakan satu jaminan Roh Kudus di dalam diri kita, supaya kita tidak tersesat dan mengikuti keinginan daging, maka Dia menopang kita, membimbing kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi di pihak lain sekalian dikatakan, pengudusan ini selain merupakan karya yang besar dari Roh Kudus di dalam diri kita, sekaligus juga itu merupakan komitmen kita sebagai orang Kristen. Mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan. Itu butuh satu komitmen. Bahkan butuh satu usaha yang keras daripada kita. Keselamatan itu adalah anugerah absolut tanpa ada jasa perbuatan baik kita sedikit pun juga. Tetapi pengudusan kita menjadi semakin dewasa di dalam Kristus, selain anugerah yang Tuhan berikan, itu butuh komitmen kita. Perlu satu perjuangan usaha kita, mengalahkan kedagingan kita, menyerahkan diri untuk taat kepada Tuhan, sampai kita terus proses untuk menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Jadi sekalian bisa dilihat dari dua segi sekalian.
bahwa pengudusan di satu pihak adalah karya Roh Kudus, tetapi pihak lain juga merupakan penyerahan diri, ketaatan, komitmen kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang menghasilkan buah kehidupan yang terus diubahkan oleh Tuhan. Di daerah Sentul sekalian ada satu panti rehab namanya Breakthrough sekalian. Panti rehab Breakthrough ini sekalian itu menangani orang-orang yang pernah kena narkoba. Dan kemudian di sana dia adakan rehab, bimbingan rohani sampai dia bisa lepas daripada ikatan narkoba dan menjadi seorang Kristen yang sehat bertumbuh. Saudara yang belum pernah ke sana boleh mengunjungi sekalian. Nah, saya pernah mendengar salah satu teman yang bekerja di Breakthrough sekalian. Dia adalah seorang dari Singapura sekalian. Kemudian saya waktu bertemu dengan dia sekalian. Dua kakinya itu tidak bisa berjalan. Ya, dalam tanda kutip lumpuh. Dia harus didorong sekalian. Dan waktu saya ketemu dengan dia, saya bertanya, Pak, kenapa dua kakimu itu tidak bisa jalan? Apakah karena lahir begitu atau karena masalah musibah apa? Nah, lalu dia cerita sekalian, 15 tahun yang lalu katanya, dia adalah seorang pecandu narkoba yang hebat. Satu kali dia sedang pakai narkoba di satu gedung tinggi lantai 15 sekalian, dan waktu dia sedang memakai obat itu sekalian, dia pun kehilangan kesadaran. Dan dia jatuh dari lantai 15 turun ke bawah sekalian, dan setelah jatuh ke bawah, dia dibawa ke rumah sakit. 40 hari tidak sadarkan diri, 40 hari tidak sadarkan diri. Dan 10 bulan dia baru keluar dari rumah sakit itu. Jadi waktu dia keluar dari rumah sakit sekalian, setengah badan ke bawah itu sudah tidak bergerak, tidak ada perasaan. Ya, tetapi bagian atas kepala itu masih sehat, normal. Masih bisa lihat uang, hitung uang masih jelas sekalian, tetapi yang bagian bawah itu sekalian tidak bisa gerak. Lalu kemudian dia katakan, dia keluar rumah sakit harus didorong dengan kursi roda karena tidak bisa jalan. Dan sampai di rumah sekalian, dia merasa hidupnya itu tidak ada artinya. Tidak ada masa depan. Teman-temannya tinggalkan dia. Ya, dia tidak bisa melakukan hal apa saja. Dan orang keluarga pun kurang peduli dia. Seakan-akan hidup ini tidak ada tujuannya lagi. Tapi pada satu hari, seorang hamba Tuhan datang membesuk dia. Dan setelah bertanya demikian lama sekian, dan berkata bahwa Tuhan mengasihi engkau. Lalu dia menjawab ke Pak Pendeta itu, Pak Pendeta enggak salah ngomong, ya, coba ulangi sekali lagi gitu kan. Kalau Tuhan mengasihi orang baik, orang berilmu, punya kedudukan, itu masuk akal, bisa diterima. Tetapi saya ini orang jahat. Ya, segala keburukan saya itu ya berlapis-lapis. Apakah benar Tuhan mengasihi saya? Pendeta itu mengatakan, kalau di dalam dunia ini ada satu orang sempurna yang tidak ada dosa, Tuhan Yesus tidak perlu datang. Tetapi karena kita semua tidak benar di hadapan Tuhan, maka dia harus datang mencari dan menyelamatkan kita. Bukan orang sehat yang butuh dokter, tetapi orang sakit yang butuh dokter. Saudara sakit, saya sakit, kita semua manusia sakit. Kita punya banyak kelemahan, kekurangan, dosa yang membelenggu, yang mempersulit hidup kita. Itu realita. Justru karena kita tidak baik, kita tidak sanggup melepaskan dosa, kita butuh Tuhan. Kita butuh salib, kita butuh keselamatan. Kalau saudara baik di hadapan Tuhan, saudara bisa lebih baik daripada Yesus. Dia tidak perlu datang. Tetapi karena kita tidak baik, maka dia datang untuk kita, menyelamatkan kita. Dan kemudian orang itu sekalian baru mengerti. Dan dia bilang, Pak, saya mau percaya Tuhan. Setelah percaya kepada Tuhan sekalian, dia tetap lumpuh. Bukan berarti percaya Tuhan, semua beres bisa jalan. Tetap lumpuh. Tetapi hatinya berubah. Pikirannya berubah. Masa depannya berubah. Rencana, tujuan hidupnya berubah sekalian. Yang sebelumnya penuh dengan kekecewaan, kekelaman, diganti dengan
harapan, terang, sukacita yang luar biasa. Akhirnya dia pergi ke berbagai tempat untuk bersaksi tentang kebesaran anugerah Tuhan yang menyelamatkan dia. Bukan saja menyelamatkan dia, juga mengubahkan dia. Dulu dia emosional, ya, temperamen begitu keras, dilembutkan Tuhan untuk mengasihi sesama, melepaskan ya narkobanya, hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan dan firman Tuhan. Itu namanya pengudusan. Kita yang tidak baik dengan natur keegoan dan kedosaan kita, itu terus diubahkan Tuhan, terus disempurnakan Tuhan dengan ketaatan kemauan kita, maka orang itu bisa melihat kita ini berbeda karena dikuduskan di dalam Tuhan. Engkau sebagai orang Kristen, saya juga sebagai orang Kristen. Kalau di tengah-tengah masyarakat orang tidak melihat perbedaan hidup kita yang tidak sama dengan mereka yang berdosa, mungkin iman kita itu bermasalah. Dan mungkin kita belum mengalami apa yang disebut dengan pengudusan yang terjadi di dalam hidup kita setiap hari, setiap hari. Sekarang ini yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Proses yang Tuhan jalankan sebagai satu benteng mengamankan keselamatan kita, membimbing kita sampai menuju kepada kemuliaan bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Maka proses sanctification ini, proses pengudusan ini merupakan bagian hidup orang Kristen yang sangat penting, yang harus kita perhatikan, yang harus terjadi di dalam setiap hari kehidupan kita. Kalau memungkinkan, setiap hari kita mengevaluasi diri kita. Atau setiap minggu kita buat satu evaluasi, apakah saya menjadi lebih baik? Apakah saya menjadi lebih lemah lembut, lebih mengasihi, lebih suci hidupnya, lebih taat kepada Tuhan, lebih mencintai firman Tuhan. Sekalian itu bisa diukur di dalam kehidupan kita setiap hari, setiap hari. Yang membuat kita itu semakin sempurna di dalam Tuhan. Sampai Alkitab tadi mengatakan supaya kita memiliki rupa Kristus dan menghidupkan rupa itu di dalam diri kita serta menghasilkan buah-buah pelayanan. Saudara sekalian, dua istilah. Yang pertama adalah pembenaran. Pembenaran ini adalah secara hukum status kita itu menjadi benar di hadapan Tuhan. Pengudusan, kata kedua itu adalah transformasi hidup. Setelah kita diselamatkan, dibenarkan, itu terus terjadi transformasi, perubahan, pembaharuan sampai kita semakin serupa dengan Tuhan. Ini poin satu. Poin kedua, saudara sekalian, justification, pembenaran sekalian, itu terjadi satu kali secara sempurna di dalam Tuhan seumur hidup. Artinya sekalian, pada saat saudara dilahirkan kembali, menerima Kristus, saat itu status saudara satu kali secara sempurna, itu dipastikan Tuhan menjadi benar di mata Tuhan. Tetapi pengudusan, sanctification, itu terjadi setiap saat sampai kita bertemu Tuhan, sampai kita itu disempurnakan di hadapan Tuhan. Sekalian, yang ketiga sekalian, pembenaran itu adalah berbasik kepada penebusan di dalam darah Kristus Yesus. Tetapi pengudusan itu adalah merupakan proses hidup mengikuti teladannya Yesus. Yesus bagaimana hidup, dia bagaimana mengasihi, itu menjadi teladan, pattern bagi kita. Kita menuju ke sana sampai kita bisa serupa dengan dia. Nah, itu namanya pengudusan, pendewasaan. Tetapi pembenaran itu adalah dengan berdasarkan kepada darah Kristus sekali kita itu dibenarkan. Dan pengudusan itu
terus terjadi seumur hidup kita. Orang yang paling bisa melihat kita ini semakin dikuduskan atau tidak itu sekalian, itu adalah suami kita atau istri kita, atau anak kita sekalian, atau anggota kelompok kecil kita, ataupun teman kita yang baik sekalian. Itu yang bisa melihat apakah kita semakin baik dan sempurna. Dan mari kita berdoa, Tuhan, sucikan, kuduskan, sempurnakan saya di hadapan Tuhan. Supaya dari hidup saya mengalir kebesaran anugerah-Mu. Supaya saya mengalami penyertaan, bimbingan Tuhan setiap hari. Sebentar kita memasuki Imlek sekalian. Kita akan memulai 1 tahun yang baru. Meninggalkan segala yang lama. Memulai yang baru di dalam Tuhan. Dengan pengudusan, dengan penyertaan, dan kepenuhan firman di dalam hidup kita. Mari kita berdoa.